Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mau mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kakak Olive. Mari adik-adik kita siapkan hati yang terbaik, tutup matamu, lipat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini Bapa. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan Yesus walaupun secara online. Mari Tuhan, Kau yang selalu menyertai kami, membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita berenang. Mau berenang? Tapi kita berenang di dalam kasih Tuhan. Ku berenang di dalam kasih-Nya, ku berenang di dalam kasih-Nya, ku bersuka dalam anugerah-Nya, ku bersuka dalam anugerah-Nya, ku menari karena kebaikan-Nya. Kita kepada Tuhan, kita akan nyatakan I love you Jesus. Cinta
jero banget tresnoku jero jero banget tresnoku jero banget. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan sikap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. akan dipimpin oleh Kak Caca. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja kan? Adik-adik masih tetap semangat kan mengikuti ibadah meskipun secara online seperti ini? Wah, tidak terasa ya, minggu-minggu ini ternyata sudah mendekati Paskah. Apakah adik-adik siap menyambut Paskah? Di kota Yerusalem pada saat itu semua keluarga mengadakan persiapan untuk menerima tamu. Gulungan tikar dijemur, rumah dibersihkan, tempat minyak dan tepung diisi sampai penuh. Nah, kenapa sih kira-kira semua tamu ini datang? Pada saat Paskah,
Orang Yahudi mengingat akan suatu hari di mana Tuhan Allah mengantar nenek moyang mereka keluar dari Mesir, tempat di mana mereka diperbudak selama 400 tahun. Tiap keluarga Yahudi harus menyembelih seekor anak domba dan kemudian makan bersama. Tetapi domba itu harus dimakan di dalam kota Yerusalem. Tuhan yang memberi peraturan itu dan sudah menjadi ketentuan agama dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya ada banyak tamu yang datang ke Yerusalem pada waktu Paskah. Tapi sebenarnya apa sih arti Paskah bagi kita saat ini? Bagi adik-adik yang belum paham arti Paskah, kakak akan memberitahu adik-adik terlebih dahulu. Jadi, arti Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur pada hari ketiga setelah penyaliban. Paskah merupakan 3 hari setelah kematian Yesus di kayu salib. Nah, sekarang adik-adik sudah paham kan arti Paskah? Pada pagi ini, adik-adik akan menyaksikan firman Tuhan yang akan disampaikan dengan pentas drama boneka. Silahkan adik-adik mengikuti dengan baik ya. Waktu itu, Tuhan Yesus berada di desa Betania dekat kota Yerusalem. Di Betania, Tuhan Yesus hendak menikmati perjamuan malam yang disediakan oleh teman-temannya. Yesus mengetahui bahwa ini menjadi saat terakhir dia bersama Lazarus, Marta, dan Maria, 3 bersaudara yang menjadi temannya yang setia. Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan mati di Yerusalem. Lazarus duduk di meja para tamu dan Marta menghidangkan makanan. Tetapi di mana Maria? Maria tahu bahwa tidak akan lama lagi Tuhan Yesus akan mati. Dia ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan dengan mengambil harta termahal yang dimilikinya, yaitu minyak narwastu. Dia membawa ke ruangan makan dan dipecahkan botol minyak narwastu itu dan meminyaki rambut dan kaki Tuhan Yesus sehingga bau harum memenuhi seluruh rumahnya. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual dan hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin? Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Pada keesokan harinya, Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan desa Betania menuju ke Yerusalem. Tuhan Yesus duduk di atas keledai yang dibawakan oleh 2 orang muridnya dari Betfage. Lihatlah, rajamu datang menunggang seekor keledai muda. Pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang dilakukannya. Kemudian, baru mereka mengerti. Sementara itu, orang banyak yang pernah melihat Lazarus yang hidup lagi sesudah mati, mengikuti Tuhan Yesus dari Betania ke Yerusalem dan memberitakan apa yang mereka pernah lihat. Pada sore harinya, Tuhan Yesus berdiri di pelataran bait Allah. Ia masih dikerumuni orang banyak yang ingin mendengarkan dia. Lalu datanglah Filipus dan Andreas menghampirinya. Tuhan, di sini ada bapak-bapak yang ingin bertemu denganmu. Iya, benar sekali Tuhan. Mereka tidak berani berbicara sendiri, karena mereka bukan orang Yahudi, melainkan orang Yunani. Tetapi mereka mencari Tuhan. Mereka juga datang untuk merayakan Paskah bersama kami di Yerusalem dan ingin bertemu denganmu. Tuhan Yesus tetap mengajar, namun ia sangat mempedulikan mereka yang sudah datang ke Yerusalem. Orang-orang Yunani itu mendengarkan pengajarannya. Tuhan Yesus mau orang Yunani dan semua orang yang di sekelilingnya mengerti sesuatu yang penting sekali tentang kematiannya. Sudah waktunya anak manusia dimuliakan. Sungguh benar kata-kataku ini. Kalau sebulir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap sebulir saja. Tetapi kalau bulir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, akan dihormati Bapa di surga. Tuhan Yesus mengetahui bahwa penderitaan yang akan ia alami semakin dekat. Ia sangat sedih. Hatiku cemas. Apakah aku harus meminta Bapakku untuk menolong aku supaya jangan aku menderita? Ah, tentu tidak. Aku harus tetap menjalankan ini semua. Aku hanya berdoa, Bapa, muliakanlah namamu. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Itu bunyi guntur. Bukan, itu malaikat yang bicara padanya. Suara itu terjadi, supaya kalian semua tahu, pada waktu aku mati, iblis akan dikalahkan. Iblis yang telah begitu lama menguasai dunia ini akan hilang kuasanya. Dan aku, sesudah aku disalibkan, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Mereka yang ada di situ mendengar dan menyaksikan apa yang telah terjadi di hadapan mereka. Mereka sangat tertegun mendengar perkataan Yesus bahwa Dia akan menarik semua orang untuk datang beribadah kepadanya. Dan termasuk orang-orang Yunani juga merasa sangat senang, walaupun hanya melihat Tuhan Yesus dari jauh pada sore hari itu. Nah, adik-adik, begitulah cerita saat sebelum Paskah dimulai. Tuhan Yesus harus mengalami banyak sekali penderitaan sebelum hari kematiannya. Begitu besar kasih-Nya pada dunia ini, sehingga Ia rela memberikan nyawanya sebagai ganti dosa kita. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menyambut Paskah dan saksikan cerita firman Tuhan pada hari Minggu berikutnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.